Lu bilang lu suka kopi karena tulang lu lelah. Padahal yang lelah bukan tulang, tapi janji-janji yang lu buat ke diri sendiri tiap malam. Janji buat berubah, janji buat sembuh, janji yang besoknya lu khianatin lagi. Lu duduk di kafe yang terang, tapi isi pikiran lu gelap. Kopi itu jujur. Dia bilang, gua pahit. Dia nggak pernah pura-pura nyembuhin lo. Itu lo sendiri yang terus balik ke dia. Dan lucunya, lo ngopi buat begadang kerja. Kerja buat bayar hidup dan hidup buat beli kopi lagi. Tapi selama lo masih bisa nelen pahit dan bilang, gak apa-apa, kayaknya kopi bakal tetap jadi satu-satunya hubungan yang lo perjuangin. Diam-diam, sendiri, sambil gemetar. Lo bilang kopi itu temen. Padahal lo nggak punya tempat pulang, jadi lo ngopi buat pura-pura betah di dunia yang nelen lo mentah-mentah. Kopi itu sederhana, pahit, tapi lo suka. Karena dari kecil lo dilatih buat nerima rasa yang nggak enak, lo duduk sendiri, lihat cangkir yang udah setengah kosong, kayak hidup lo udah kelar sebelum sempet dirasain utuh. Kopi nggak pernah janji bakal nyelamatin lo, dia cuman diem, nemenin lo mikir karena terlalu banyak hal yang nggak bisa lo ubah, dan lo pikir itu artinya, padahal lo cuma mati rasa, lo bilang, aku cuma penikmat kopi. Padahal lo lagi nyari alasan biar bisa diem lama-lama tanpa ditanya, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Dan tiap kali kopi lo habis, lo balik lagi ke dunia nyata. Jadi bukan kopinya yang salah, dia udah jujur sejak awal, pahit, hitam, dan bikin deg-degan. Yang belum pulang itu lo. Karena rumah udah lama bukan tempat yang bikin lo nyaman, tapi tempat lo pura-pura kuat, paling meyakinkan. Orang-orang bilang ngopi dulu biar kuat. Nah, padahal yang sebenarnya terjadi, lu minum kopi buat ingetin diri lo, kalau hari ini lu nggak bisa berhenti, lu nggak bisa istirahat, nggak bisa bilang capek, nggak bisa ngeluh, karena lu punya cicilan. Karena anak lu nunggu makan di rumah, karena cicilan nempel di leher kayak dosa yang nggak bisa dimaafin. Jadi lu ngopi bukan buat nikmatin pagi, tapi buat nenangin kepala lu yang penuh deadline dan omelan bos. Buat nutupin mata lo yang sebenarnya masih mau tidur 2 jam lagi. Lo pikir lo jadi kuat? Enggak, bro. Lo cuman makin sadar kalau lo nggak punya pilihan selain lanjut jalan. Ngopi tuh juga bukan perayaan. Ngopi tuh pengingat kalau lo nggak boleh jatuh sekarang karena nggak ada yang bakal nangkep. Dan lucunya, lo masih bilang, ayo semangat. Padahal semangat lo udah habis dari kemarin. Gue pergi pagi, pulang malam. Kadang nggak pulang sama sekali. Bukan karena gue ambisius, tapi karena di belakang gue ada anak yang nungguin biaya sekolah, dan ada orang tua yang udah nggak bisa cari uang. Gue kerja keras, keluar kota, ngerantau. Padahal kadang makan aja masih mikir, kalau gue beli ini, nanti ongkos siapa yang nutupin? Anak gue butuh masa depan, orang tua gue butuh pengobatan. Dan gue cuma butuh istirahat, tapi nggak pernah dapet jatahnya. Ironis ya, gue lagi kerja keras buat dia, tapi dia cuma inget gue sebagai orang yang gak pernah ada. Kadang gue mikir, kalau gue nyerah, siapa yang lanjutin semua ini? Tapi, kalau gue terusin, kapan gue bisa hidup buat diri gue sendiri? Gue capek banget. Rasanya kayak, gue hidup buat semua orang kecuali buat diri gue sendiri. Tapi gue gak bisa berhenti. Bukan cuma karena takut miskin, tapi karena kalau gue tumbang, bukan cuma gue doang yang kalah, anak gue kalah, orang tua gue kalah. Dan itu beban nih yang gak semua orang bisa ngerti. Gue bukan kuat, gue cuma gak punya pilihan. Tapi setiap kali gue mau nyerah, gue inget tawa anak gue, senyum ibu gue pas dapet obatnya. Dan semua itu jadi alasan gue buat jalan terus. Gue generasi sandwich, tapi bukan berarti gue harus hancur. Gue boleh capek, tapi selama masih ada yang harus gue lindungin, gue bakal terus maju pelan-pelan, tapi gue nggak mundur. Pernah sekali gue beli kopi mahal yang katanya bijinya ditanam di gunung dan dipetik pakai tangan terpilih. Katanya ini specialty coffee kelas atas. Begitu diminum, rasanya ya masih kalah sama seduhan kopi saset ibu kos. Tapi ya udah, pura-pura nikmatin aja. Sambil upload ke story, life is beautiful. Padahal habis itu makan siangnya ngutang ke warung nasi. Anehnya, kopi ini sekarang kayak simbol status. Semakin ribet penyajiannya, semakin dianggap sukses. Padahal kita minum bukan buat gaya, tapi buat bertahan di dunia yang terus maksa kita kuat walau isi kepala udah ambyar. Lucu ya, kita beli kopi buat menenangkan diri dari realita, tapi akhirnya malah ketagihan sama pelarian itu. Kopi bukan solusi, tapi juga bukan masalah. Dia cuma jadi saksi bahwa kita lagi capek banget tapi nggak bisa berhenti.
Kadang kita ngopi bukan karena butuh, tapi karena takut kelihatan nggak produktif. Lo tahu kan, budaya hustle yang bilang, kalau lo capek minum kopi, jangan tidur nanti kalah saing. Jadi, kita minum kopi biar tetap waras. Padahal yang bikin gila itu bukan rasa ngantuk, gitu, tapi ekspektasi. Ekspektasi buat selalu kuat, selalu senyum, selalu punya energi, walau batin udah ngos-ngosan. Kopi jadi alat kamuflase. Biar kelihatan sibuk, biar kelihatan punya arah. Padahal kadang kita cuma duduk, natap laptop kosong, dan berharap ada jawaban muncul dari dalam cangkir. Dan anehnya, meski tahu hidup ini absurd, besok pagi kita tetap antri beli kopi lagi. Dengan wajah lelah dan mata panda, tapi masih bisa bercanda, sambil bilang, kopi hitam ya mas, yang pahitnya kayak kenyataan, tapi masih bisa gue telan. Gue pernah nanya ke barista, mas ada kopi yang bisa bikin saya ngerasa dicintai? Dia cuman ketawa. Kalau ada mas, saya udah minum duluan. Ada satu titik di mana kopi nggak lagi bikin melek, tapi jadi mantra. Mantra buat nyihir realita biar kelihatan lebih masuk akal. Kayak, lo nggak nganggur, lo lagi rehat. Lo bukan gagal, lo cuma menunda keberhasilan sampai mati. Dan kopi, dia diam aja, nggak ngejudge, nggak nanya, Koci kapan nikah? Nggak bilang, kok kerja di situ terus? Dia cuma pahit, tapi jujur. Nggak kayak orang tua lo yang bilang, pilih jurusan yang aman ya nak. Terus hidup lo kayak parkiran mall, aman tapi macet di mana-mana. Kadang gue mikir, apa kopi itu sebenarnya bentuk kecil dari keputusasaan yang bisa kita terima? Maksud gue, kalau hidup kita emang pahit, ya kenapa nggak diminum aja, biar sekalian anget di tenggorokan. Karena pada akhirnya, kita semua cuma manusia-manusia yang meneguk luka, membayar rasa gagal dengan 20 ribuan, dan berharap, setidaknya hari ini ada rasa pahit yang bisa kita pilih sendiri. Orang-orang bilang, lo harus kuat, jangan nyerah. Padahal mereka sendiri tumbuh di atas luka orang lain, ngopi sambil ngetik motivasi, tapi di balik layar mereka juga pengangguran yang takut jujur sama diri sendiri. Gelas ini jadi simbol kegagalan yang dibungkus estetika. Lo tahu kan, lo miskin, tapi megang kopi mahal, lo hancur tapi feed Instagram lo rapi, lo kosong, tapi caption lo puitis. Cara biar kita semua bisa bareng-bareng menertawakan depresi tanpa harus nyebut kata tolong, karena minta tolong sekarang dianggap lemah. Yang keren tuh menderita sambil stay produktif, cemas sambil online, panik sambil kerja, nangis sambil submit laporan jam 11.59 malam tanpa overtime. Lo ngopi katanya biar kuat, padahal lo cuma numpang hidup di antara deadline dan delusi. Dan yang paling lucu adalah besok lo bakal ngulang semuanya lagi sambil bilang, gue cuma butuh secangkir kopi. Padahal yang lo butuh tuh istirahat, pelukan, atau mungkin mati sebentar dari dunia yang makin absurd ini. Kalau lo masih di sini berarti lo juga haus. Bukan haus kopi, tapi haus jawaban yang nggak pernah ada di balik gelas kertas. Selamat ngopi buat lo yang hidupnya belum manis, tapi masih mau pura-pura kuat di balik busa latte yang udah dingin dari tadi.